Langsung pakai nomor punggung 7, striker gesit Brazil sah perkuat timnas. Bawa harum nama Indonesia, Maarten Paes hijrah ke Liga Premier Inggris. Asia ketar-ketir, Pascal Struijk dinaturalisasi sebelum lawan China. Wajahnya Jawa banget, titisan Tijani Reinders eligible bela timnas. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Langsung pakai nomor punggung 7, striker gesit Brazil sah perkuat timnas. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan suntikan kekuatan baru di sektor penyerang. Sosok yang dimaksud adalah striker andalan Persib Bandung Ciro Alves yang belakangan mengisyaratkan niat untuk menjadi warga negara Indonesia. Kabar ini mencuat usai sang istri Mariana Eduarda Mandodori atau akrab disapa Duda mengungkapkan rencana besar mereka melalui media sosial. Dalam sebuah sesi siaran langsung di akun pribadinya, Duda menyatakan bahwa dirinya bersama Ciro dan sang anak tengah merancang masa depan di Indonesia. Mereka bahkan berniat menetap di Bandung dalam jangka panjang serta mempertimbangkan untuk mengambil kewarganegaraan Indonesia. Pernyataan ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa Ciro Alves tidak hanya ingin berkarir sementara di tanah air. Meski kontraknya dengan Persib akan segera habis, niat untuk tinggal menetap menunjukkan keseriusan jangka panjangnya terhadap kehidupan di Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan resmi menjadi WNI, Ciro Alves akan memiliki kesempatan membela timnas Indonesia. Namun, berdasarkan regulasi FIFA, sang pemain asing yang tidak memiliki garis keturunan Indonesia harus tinggal selama 5 tahun berturut-turut di negara barunya sebelum bisa membela tim nasional. Ciro sendiri sudah memulai kiprahnya di Indonesia sejak 2019, namun terdapat satu kendala yang bisa menghambat kelayakannya. Ia diketahui sempat kembali ke Brasil pada Mei 2022 saat Liga 1 dihentikan karena pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan masa tinggalnya di Indonesia tidak sepenuhnya berurutan. Dengan kondisi tersebut, Ciro setidaknya baru bisa memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2027 tepat ketika ia genap berusia 38 tahun. Meski terbilang usia senior untuk pesepak bola, pengalaman panjang dan kualitasnya masih bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Hingga kini, lini depan timnas Indonesia masih menjadi perhatian khusus utama dalam pembangunan tim menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Kehadiran striker berpengalaman seperti Ciro dinilai dapat meningkatkan kedalaman skuad serta menciptakan persaingan sehat di posisi ujung tombak. Ciro dikenal sebagai penyerang pekerja keras dengan naluri gol yang tajam serta kemampuan teknis di atas rata-rata. Rekam jejaknya di Liga 1 memperlihatkan konsistensinya dalam mencetak gol maupun membantu permainan tim secara keseluruhan. Jika naturalisasi terlaksana, Ciro akan bergabung ke dalam daftar striker naturalisasi non-keturunan yang pernah memperkuat Merah Putih seperti Christian Elogo Gonzalez, Ilyas Masudjevic, Osa Saha, dan Ezra Walian. Keberadaan mereka selama ini terbukti memperkaya pilihan taktik di lini depan. Langkah Ciro Alves menuju naturalisasi tentu disambut antusias oleh pecinta sepak bola nasional. Di tengah kebutuhan akan striker berpengalaman, sosok Ciro yang menjadi alternatif yang berharga baik sebagai starter maupun pemain pelapis. Kini, proses naturalisasi dan kesiapannya menetap di Indonesia menjadi hal yang dinantikan publik. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Ciro akan mengakhiri karirnya di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi timnas. Langkah ini bukan hanya tentang memperkuat tim, tapi juga mempertegas bahwa Indonesia kini semakin menarik bagi para pemain asing untuk berkarir sekaligus menetap. Masyarakat sepak bola pun menanti perkembangan kabar ini dengan harapan besar. Meski saat ini napas Ciro Alves hanya Senin, Kamis, Jumat, Minggu libur. Bawa harum nama Indonesia, Maarten Paes hijrah ke Liga Premier Inggris. Pertemuan ini tanda kiper timnas Indonesia Maarten Paes gabung Brighton and Hove Albion pada musim panas 2025. Sebab ia berada satu ruangan virtual dengan sosok yang tidak main-main. Paes saat ini berkostum FC Dallas di Liga Amerika Serikat 2025. Kontraknya akan habis pada 31 Desember 2026 alias masih cukup lama. Namun, belum lama ini beredar kabar Paes ingin kembali merasakan kompetisi di Eropa. Sebuah unggahan di media sosial Instagram menjadi kode kemana kiper kelahiran Nijmegen itu akan berlabuh. Akun Instagram @BrightonNews2020 mengabarkan Paes terlihat berada dalam satu ruangan rapat virtual dengan Paul Barber. Sosok tersebut adalah pemilik dari Brighton and Hove Albion. Akun fanbase Brighton di Indonesia itu langsung memancing rumor kepindahan Paes ke pantai selatan Inggris. Apalagi performa kiper utama Barvenbergen ini disebut tengah menurun.
Tak diketahui pasti apa isi pertemuan Paes dengan Barber. Kemungkinan besar hal itu berkaitan dengan sharing mengenai bagaimana menjalankan atau mengelola sebuah klub sepak bola. Mengingat Paes yang sedang menempuh pendidikan atau kursus mengenai manajemen klub sepak bola. Hal itu patut dipuji karena kiper berusia 26 tahun tersebut sudah mempersiapkan masa depannya bila pensiun nanti. Patut dinanti apakah unggahan itu akan berubah jadi ketertarikan dari sisi Brighton atau tidak. Harga pasaran Paes yang hanya 1,8 juta euro atau setara dengan 34 miliar rupiah tentu menjadi opsi menarik bagi The Seagulls untuk doyan mencari pemain potensial berharga miring. Asia ketar-ketir, Pascal Struijk dinaturalisasi sebelum melawan China. Media China ketar-ketir mendapati kabar Pascal Struijk yang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pascal pun dinilai berpotensi jadi amunisi tambahan baru timnas Indonesia dalam mengarungi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia termasuk melawan timnas China. Pascal Struijk sendiri memang pemain yang berkualitas. Kini dia merumput bersama klub Liga Inggris Leeds United. Nama Pascal Struijk memang tengah ramai diperbincangkan sepak bola tanah air. Dia disebut-sebut bakal jadi sosok pemain keturunan berikutnya untuk dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Kabar itu makin ramai disorot usai Pascal Struijk kedapatan berada di tribun sama dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert kala Leeds United berlaga. Kala itu Pascal Struijk memang tak memperkuat timnya karena cedera. Tak sekedar berada di tribun yang sama, Pascal Struijk pun terlihat duduk di samping Patrick Kluivert dan berbincang-bincang. Potret yang tersebar di media sosial ini semakin membuat isu Pascal Struijk bakal segera dinaturalisasi menjadi WNI kencang berembus. Media China pun turut soroti Pascal Struijk. Mereka khawatir Pascal Struijk bakal jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam menghadapi laga sisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, skuad Garuda masih melakoni 2 laga lagi di grup C. Mereka akan melawan China dan Jepang pada Juni 2025. Bagi China sendiri, laga melawan timnas Indonesia jadi krusial dalam menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab kini, China terpuruk di dasar klasemen dengan 6 poin, sedangkan timnas Indonesia sendiri ada di urutan keempat dengan 9 poin. Untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, China perlu finish di 4 besar. Diketahui tim peringkat 1 dan 2 lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 bakal melanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada saat kritis ini, berita buruk tiba-tiba datang dan impian tim China untuk kembali ke Piala Dunia tampaknya hancur lagi usai kedatangan Pascal Struijk di timnas Indonesia, kata keterangan media China. Wajahnya juawa banget, titisan Tijani Reinders eligible bela timnas. Timnas Indonesia dan PSSI tampaknya harus bergerak cepat mengamankan pemain keturunan di Belanda yang diprediksi bisa menjadi the next Tijani Reinders yang saat ini membela AC Milan. Pasalnya, pemain keturunan Surabaya ini sudah menjadi langganan timnas Belanda level kelompok umur dan juga memiliki posisi yang sama dengan kakak Eliano Reinders itu. Dari sekian banyak pemain keturunan di Belanda, timnas Indonesia dan PSSI bisa dikatakan memiliki penyesalan terdalam karena gagal mendaratkan Tijani Reinders. Awalnya, PSSI sempat membujuk bintang AC Milan itu untuk memperkuat timnas Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Sintayong. Sayangnya, ajakan untuk naturalisasi dan membela merah putih nyatanya ditolak mentah-mentah oleh Tijani Reinders karena dirinya masih ingin bermain untuk timnas Belanda. Setelah menolak tawaran naturalisasi itu, Tijani kemudian dipanggil timnas Belanda dan memperkuat The Orange terhitung sejak 2023 lalu. Kegagalan merekrut Tijani membuat timnas Indonesia kehilangan sosok gelandang serang mumpuni yang andal dalam mencetak gol. Meski begitu, PSSI bisa menembus kegagalan mendaratkan Tijani itu dengan mulai bergerilya membujuk pemain keturunan di Belanda yang diprediksi bakal menjadi penerusnya. Lantas, siapakah pemain keturunan yang diprediksi akan menjadi the next Tijani dan bisa dibajak oleh PSSI? Sosok pemain keturunan yang diprediksi akan menjadi the next Tijani Reinders adalah pemain keturunan Surabaya, Julian Urip. Bahkan tanpa alasan pemain berusia 18 tahun itu disebut akan menjadi penerus Tijani karena kesamaan yang dimiliki keduanya. Selain sama-sama berdarah Indonesia, Julian Urip juga memulai karir di tim yang sama dengan Tijani memulai karir, yakni Akademi AZ Alkmaar. Tak cukup sampai di situ saja, Julian Urip juga berposisi sama seperti Tijani, yakni bermain sebagai gelandang tengah maupun gelandang serang. Gaya bermain keduanya pun terbilang mirip. Sebagai gelandang, Julian Urip dan Tijani andal dalam mencetak gol dari second line atau lini kedua. Hal ini
terlihat dari catatan Julian Urip di mana ia telah mencatatkan 35 gol dan 16 assist dari 116 laga bersama tim muda AZ Alkmaar. Catatan itu hampir mirip dengan Tijani yang telah mencetak 19 gol dan 13 assist bersama tim AZ Alkmaar U21 atau Jong AZ. Dengan catatan tersebut tak mengherankan jika Julian Urip diprediksi akan menjadi the next Tijani setidaknya bagi AZ Alkmaar. Nah, sebelum talenta Julian Urip tercium oleh timnas Belanda senior, PSSI bisa lebih dulu mencoba mendekati dan membujuknya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apalagi Julian Urip sudah memberikan kode keras dengan memfollow akun PSSI dan juga mengikuti pemain timnas Indonesia Ivar Jenner. Karenanya PSSI bisa menembus kegagalan mendaratkan Tijani dengan menaturalisasi Julian Urip untuk mengisi pos gelandang serang timnas Indonesia dan bersaing dengan Marcelino Ferdinand.